Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar kembali tentang 100 hadis populer yang mudah untuk dihafalkan. Itu udah ditulis itu, lisuhulatil hifdz, mudah dihafalkan tapi kita nggak ngafalin gitu ya. Jadi ini gimana? Ya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kesempatan suatu hari kelak untuk kita bisa menghafalkan, mengamalkan dan memahami isi hadis yang kita pelajari. Amin. Allahumma amin. Baik, silakan Ustazah Ummu Afgan, boleh dibacakan hadisnya. Barakallahu fiik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun qalu wa man mufarriduna ya Rasulullah qala az-zakiruna Allah katsiran wa zakirat. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mufarrid yang menyendiri telah mendahului atau unggul. Mereka berkata, siapa orang-orang mufarrid itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ialah orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Hadis riwayat Muslim. Baik, jazakillahu khair, barakallahu fiki. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketenangan jiwa itu adalah sesuatu yang banyak dicari oleh hambanya Allah. Ketenangan jiwa adalah harapan bagi setiap jiwa yang lelah yang hidup di dunia ini. Terkadang ada yang mencarinya pergi ke tempat-tempat sepi, sunyi, pergi ke dataran tinggi, gitu kan ya, pergi ke tepi pantai, pergi ke sebuah tempat di mana dia mungkin belum pernah ke sana. Harapannya apa ibu-ibu? Biar dapat ketenangan. Rela untuk menghabiskan uang, ya, jalan-jalan agar bisa merasakan ketenangan hidup. Tapi ternyata ketenangan itu tidak dapat kita raih kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan zat yang memberikan ketenangan jiwa adalah Allah. Jadi perlu diketahui bersama bahwa kalau kita pengen mendapatkan ketenangan jiwa, kuncinya adalah minta kepada Allah. Karena Allah yang akan memberikan ketenangan jiwa pada diri seorang hamba. Ya, sebesar apapun kita lakukan berbagai macam ikhtiar untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kalau Allah belum memberikan itu maka tidak akan mungkin kita rasakan ketenangan jiwa. Jadi minta kepada Allah. Minta, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah, dengan sifat-sifatmu yang mulia,
berikanlah ketenangan jiwa untukku. Ya. Jadi ini ditulis dulu Bu, proposal doa untuk tanggal 9 Dzulhijjah. Tulis semua. Di antara proposal doanya ini, ya Allah, berikanlah ketenangan jiwa untukku. Dan ditulis nanti ibu-ibu, berarti PR ya. Tadi PR-nya yang pertama tulis list amal solih, yang kedua tulis juga proposal doa. Ya. Kenapa saya ajak teman-teman semuanya untuk menuliskan proposal doa di tanggal 9 Arafah ini? Karena sudah banyak yang merasakan Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha baik, mengijabah satu persatu doa seorang hamba yang dimunajatkan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah itu teman-teman sudah nggak bingung lagi mau minta apa sama Allah, karena sudah ditulis sebelumnya. Ya. Dan jangan lupa dalam meminta kepada Allah bukan hanya urusan-urusan dunia, ya, tapi mintalah surganya Allah. Mintalah agar dimasukkan ke dalam surganya Allah dalam kondisi kita masuk tidak dihisab dan tidak didahului dengan azab. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Mintalah kepada Allah agar kelak kita diselamatkan dalam meniti sirat di akhirat. Mintalah kepada Allah agar kelak kita dibangkitkan dari alam kubur kita dalam kondisi bertalbiyah. Mintalah kepada Allah ya akhwat, ya, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan menerima segenap amal ibadah kita. Jadi itu yang harus kita minta kepada Allah. Karena terkadang yang kita minta kepada Allah itu masalah-masalah dunia. Ya Allah, luaskanlah rizkiku, dekatkanlah jodohku, mudahkanlah anakku untuk mendapatkan ilmu, ya. Atau mudahkanlah anakku untuk bisa masuk universitas. Kemarin ujian gitu kan ya, seorang ibu ya, deg-degan juga anaknya tes di sebuah universitas, belum pengumuman. Yang deg-degan siapa, anaknya atau ibunya? Ibunya. Kita kan terkadang hanya meminta sekitar dunia saja ibu-ibu ya. Padahal urusan akhirat itu adalah urusan yang sudah pasti. Betul, kita boleh meminta urusan dunia, tapi kita tidak boleh melupakan urusan akhirat kita. Ya, dan itu adalah sebuah hal yang patut kita renungi bersama. Ya, dan jangan lupa ibu-ibu, saya berpesan, doakan pasangan kita yang saat ini Allah sudah anugerahkan pasangan. Yang belum, minta sama Allah. Ya. Dan kalau minta sama Allah, mintalah dengan yakin. Apa kuncinya, Bu? Yakin. Ya. Dan ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ketenangan jiwa itu kata Allah Subhanahu wa taala ada pada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuk kita belajar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dibuka Al-Qur'annya boleh. Yang pertama ada dalam surah An-Nur ayat 36. Sudah? Allah menyebutkan apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Allah meminta kita untuk bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Jadi kalau kita pengen diberikan ketenangan jiwa, maka datangilah rumah-rumahnya Allah. Datangilah masjid-masjidnya Allah, maka Allah akan berikan ketenangan jiwa di dalamnya. Ya, masalahnya kita kalau pengen dapat ketenangan jiwa, kadang kita perginya kemana, Bu? Ke mall. Kan kalau kita katanya cuci mata. Cuci matanya di mana? Di mall. Pulang-pulang uang habis, ya kan? Badan pegel-pegel. Ya. Dan kita tidak mendapatkan ketenangan jiwa di dalamnya. Dan ketenangan jiwa itu ada di rumahnya Allah. Sekarang kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kepada Allah, Zat yang maha baik,
yang telah memberikan kesempatan kita dan memilih dari sekian banyak hamba-hambanya Allah untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba Allah, ibu-ibu, ketahuilah bahwa ketika Allah mendatangkan kita di rumahnya Allah, itu bukan berarti karena kehebatan kita, karena kita kenal Bu Uswatun misalnya, karena adanya kajian hasanah misalnya, bukan. Tapi karena Allah sedang memilih kita dari sekian banyak hambanya untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan jiwa. Ya. Ketika kita datang ke masjid untuk mencari ilmu agama, untuk mendengarkan firman-firman-Nya Allah, untuk mendengarkan sabda-sabdanya Rasulullah, maka akan Allah turunkan ketenangan. Subhanallah, wa anzalas sakinah. Ini penting banget. Jadi datangnya kita ke majlis ilmu, berzikir kepada Allah, dan termasuk zikir itu adalah ketika kita mendengarkan firman-firman-Nya Allah, ketika kita mendengarkan sabda-sabdanya Rasulullah, maka Allah berikan bonus kepada orang-orang yang sedang berada di majlis ilmu itu adalah ketenangan. Jangan tinggalkan majlis ilmu ya akhwat. Ya. Dalam kondisi apapun tetap kita jaga kebiasaan kita untuk datang ke majlis ilmu. Karena di majlis ilmu ini dikumpulkannya orang-orang baik. Di majlis ilmu ini dikumpulkannya para malaikat. Di majlis ilmu ini adanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebiasaan orang-orang salih yang telah kita ketahui bersama, yang mereka diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bermulazamah, senantiasa menjadikan menuntut ilmu itu sebagai kebiasaan sehari-hari. Jadi habitnya itu sudah dapat gitu loh. Dan kita tahu sekalinya kita tidak menuntut ilmu, kalau sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita, maka ada kerinduan yang tidak bisa kita jelaskan, yang tidak bisa kita ungkapkan. Ya, coba aja teman-teman. Nanti saya tidak tahu, wallahu taala alam, apakah nanti ada libur atau tidak. Pernah nggak merasakan ada libur panjang, tidak belajar? Ya, maka kira-kira ada rindu nggak yang kita tuh nggak tahu gimana menjelaskannya? Kan pasti ada. Hati tuh butuh makanan. Ketika hati ini tidak diberikan makanan, dan makanan hati itu adalah majelis ilmu, zikir, ilmu itu sendiri, maka lama-kelamaan hati ini akan meronta-ronta, meminta, ya. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita, padahal ternyata hati kita lagi butuh dengan ilmu. Ya, jadi datangilah majlis ilmu, maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalamnya. Yang kedua, teman-teman, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah disebutkan dalam hadis ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan al-mufarridun, itu al-mufarridun adalah orang-orang yang kata para ulama disebutkan orang-orang yang menjadi juara pertama, adalah orang-orang yang menyendiri. Al-mufarridun itu menyendiri. Sabaqal mufarridun, sabaqa orang-orang yang menang, orang-orang yang menjadi bintang di hadapan Allah. Siapa mereka? Kata para sahabat, ya, ketika mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mal mufarridun, ya Rasulullah, siapa orang-orang yang menyendiri itu? Kata Rasulullah, qala adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Apa? Adz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hadis ini berkenaan dengan sebuah peristiwa di mana dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang berjalan. Jadi Rasulullah itu adalah teladan bagi kita semuanya. Terkadang beliau menjadi guru bagi para sahabat-sahabatnya. Terkadang beliau menjadi kawan bagi para sahabat-sahabatnya. Terkadang beliau menjadi ayah bagi anak-anaknya. Terkadang beliau menjadi suami bagi istri-istrinya. Dan beliau adalah sosok teladan bagi umatnya di sepanjang zaman. Maka lihatlah bagaimana keakraban Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Dijelaskan ya akhwat, bahwa suatu hari Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat-sahabatnya, dan ketika itu Rasulullah SAW melewati sebuah gunung yang bernama Jumdan. Saya bacakan hadis panjangnya. Jadi ini hadis yang pendeknya. Ada hadis yang panjangnya. Ada hadis yang lebih panjang dari apa yang ada di dalam hadis ini. Ya, kana Rasulullah SAW yasiru fi tariqi Makkah.
famarra ala jabal yuqalu lahu Jumdan. Jadi Rasulullah berjalan dengan para sahabat-sahabatnya dari kota Madinah menuju ke Mekah. Ibu-ibu tahu perjalanan dari kota Madinah ke Mekah kalau naik bis itu bisa menghabiskan waktu kurang lebih 5 sampai 6 jam. Ya. Untuk perjalanan dengan kendaraan. Berjalan kaki. Coba cek. Di Indonesia itu kalau barangkali ibu-ibu ya belum tahu bagaimana jauhnya Mekah dan Madinah, gitu ya. Maka kita bayangkan di Indonesia, di mana untuk mencapai sebuah daerah dari Yogyakarta, mencapai perjalanan darat 5 jam sampai 6 jam itu daerah mana kalau dari Jogja? Ambil contoh. Malang. Oh, Malang ya. Lewat tol berarti. Ya, Malang, Jogja Malang. Ya, Jogja Malang itu jauh nopo dekat? Jauh. Rasulullah dan para sahabatnya berjalan. Ya. Kalau kita sekarang ya berjalan dari Jogja ke Malang House ada rest area. Dulu para sahabat ketika berjalan dari kota Madinah ke Mekah, mereka tidak menemukan banyak seperti rest area zaman sekarang. Akan menemukan kemah-kemah Badui, ya, seperti kisah Ummu Ma'bad. Tapi tidak semua kemah-kemah Badui itu berpenghuni masalahnya. Dan tidak semua kemah-kemah Badui itu menyediakan air susu. Karena mereka mungkin ada yang tidak memelihara kambing, ya. Dan disinilah perjuangan para sahabat membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dan melewati sebuah gunung yang dinamakan dengan Jumdan. Nama gunungnya apa ibu-ibu? Jumdan. Faqala. Kata Rasulullah berkata kepada sahabatnya, siru hada Jumdan. Kata Rasulullah, ya berjalanlah, ya seperti gunung Jumdan ini. Wasabaqal mufarriduna sabaqal mufarridun. Kata Rasulullah, ya telah mendahului orang-orang yang banyak menyendiri. Banyak menyendiri maksudnya adalah dia telah menang, kata para ulama. Dia telah juara di hadapan Allah. Dia sudah mendapatkan surganya Allah. Jadi orang-orang yang mufarridun adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surganya. Dia adalah pemenangnya. Dia adalah pendahulunya, ya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal mufarridun?" Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan mufarridun? Di sini kita bisa ambil ibrah teman-teman bahwa metode yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabatnya dalam hadis ini adalah metode tanya jawab, ya. Dan banyak hadis-hadis yang memakai metode yang seperti ini. Ya, jadi Rasulullah SAW bertanya atau para sahabat bertanya, kemudian Rasulullah jawab. Nah, ini metode dalam mengajarkan sesuatu. Dan ini juga bisa dipakai untuk kita para guru ketika ingin menyampaikan materi kepada murid-murid, maka kita pakai metode tanya jawab. Ya, sebagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mal mufarridun? Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang telah mendahului kita? Maka Rasulullah SAW menjawab, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Masya Allah ya ibu-ibu. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ada banyak fadilah atau keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan di antara faidah atau manfaat dari berzikir, kata beliau, annahu yatrudus syaitan wa yaqma'uhu wa yuksiru. Ya, dengan kita berzikir kepada Allah, maka akan menjauhkan kita dari syaitan. Dan bagi teman-teman yang di dalam kehidupannya sering terkena was-was, sering diganggu oleh syaitan, baik dalam kondisi dia terlelap ataupun dalam kondisi dia tersadar, ya sadar atau dalam kondisi tidur. Kan biasanya ada tuh orang diganggu syaitan dalam kondisi tidur. Itu gimana ceritanya? Kalau bahasa Jawa niki tindian. Ya. Kalau orang yang digoda oleh syaitan dalam kondisi sadar, itu biasanya bingungan. Was-was, bingung. Ya. Bingung itu godaan syaitan. Ya. Ada rasa ketakutan yang berlebihan, itu juga godaan syaitan.
Ya, saya pernah berjumpa dengan salah satu akhwat, ya, di beliau sebelum saya mengisi kajian ada waktu sedikit, terus beliau konsultasi. Saya kalau konsultasi, ada akhwat konsultasi, pasti saya selalu bertanya, konsultasinya masalah apa? Kalau masalah rumah tangga dari awal, maaf saya tidak menerima. Karena masalah rumah tangga harus bisa menghadirkan pasangannya. Dan saya tidak boleh sendirian, saya harus ditemani oleh suami, ya, biar lebih seimbang dalam memutuskan sebuah perkara, ya. Tapi kalau bukan masalah rumah tangga, boleh, silahkan, ya. Kemudian beliau berkata kepada saya, Ustazah, saya tidak tahu kenapa kok saya tuh merasakan ketakutan yang sangat luar biasa, merasakan kecemasan yang sangat luar biasa, dan saya tidak tahu hal ini dari mana, ya. Bahkan ketakutan yang beliau rasakan tuh sudah mencapai level akut. Jadi kalau malam tuh nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ada ketakutan yang menyerang dirinya, ada kecemasan yang menyerang dirinya. Kata beliau terkadang memikirkan masa depan anak-anaknya, memikirkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Terkadang juga beliau memikirkan sesuatu yang di situ itu mengundang rasa negative thinking gitu. Sesuatunya belum terjadi tapi beliau bikin stigma sendiri, bikin kesimpulan sendiri. Nanti kalau begini, ya. Padahal itu belum terjadi. Ya. Dari mana itu? Dari syaitan. Maka caranya bagaimana agar pikiran kita tenang, agar kita tidak diberi kecemasan yang berlebih? Caranya adalah dengan banyak-banyak berzikir. Lawan syaitan itu ibu-ibu dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan pada diri kita bahwa tidak ada yang bisa memberikan madarat, yang bisa memberikan bahaya kecuali Allah. Allah adalah zat yang maha baik yang akan menjamin kehidupanku. Allah zat yang maha baik yang akan memenuhi segala keperluan anakku. Allah zat yang maha baik yang tidak akan membiarkan diriku dan anakku serta suamiku untuk berjalan begitu saja. Ya. Katakan pada diri kita, kita masih punya Allah. Ya. Engkau wahai syaitan adalah makhluknya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat sedikit pun kalau Allah belum berkehendak. Dan itu membuat syaitannya lari, Ibu. Ya. Terus kita berkata astaghfirullahi wa atubu ilaik, astaghfirullahi wa atubu ilaik. Ya. Atau kita berkata la haula wala quwata illa billah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu naslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Perbanyak berzikir. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla akan jauhkan kita dari syaitan. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, di antara manfaat berzikir adalah an yurdir Rahman Azza wa Jalla. Allah akan ridho kepada orang-orang yang berzikir. Subhanallah. Baik, ibu-ibu, kalau boleh saya tanya, untuk apa sih kita hidup? Oke, beribadah. Kenapa kita beribadah? Perintah dari Allah. Apa yang kita cari dari ibadah itu? Apa, Bu? Keridhoannya Allah. Maka kita sebagai seorang muslimah ini catat baik-baik. Tujuan kita dihidupkan oleh Allah untuk mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, bukan ridhonya tetangga kita, bukan ridhonya besti kita, bukan ridhonya suami kita, ya enggak, bukan ridhonya guru kita, tapi yang kita cari adalah ridhonya Allah. Maka muslimah yang baik adalah muslimah yang dia fokus untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan hati kita tenang, ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena kalau kita di dalam kehidupan ini yang kita cari ridhonya manusia, capek. Gimana? Manusia nggak ada yang memuji, kita kecewa. Suami kita nggak memuji, kita kecewa. Anak kita nggak memuji, kita kecewa. Karena selama ini yang kita cari ridhonya manusia. Tapi kalau sudah berada di level mencari ridhonya Allah, maka semua yang ada kaitannya dengan manusia itu kecil di hadapannya. Yang penting Allah ridho. Ya, bikin kopi nggak dihargai suami kita, nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho, gitu kan ya. Jadi masya Allah ya, orang-orang yang punya pikiran yang penting Allah ridho, nggak dihargai atasan pun dia mengatakan yang penting Allah ridho. Itu saya yakin sekali orang ini sehat walafiat, mentalnya sehat, jasadnya sehat. Ya, kan banyak tuh sekarang penyakit-penyakit
yang menghantui para muslimah dengan membawa-bawa sakit mental gitu ya. Mentalnya lagi sakit. Ternyata kuncinya penyembuhannya tuh ada pada healing dalam mencari ridhonya Allah gitu loh. Jadi dievaluasi lagi, untuk apa sih saya hidup? Ya, dan disitulah cara Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran untuk kita. Ya, kalau kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, ada kekecewaan dalam diri kita, tanya pada diri kita, untuk apa sih kamu seperti itu, berbuat seperti itu untuk apa? Ya, adakah niat-niat yang tidak lurus? Maka ketika kita sudah berada di niat yang tidak lurus, Allah kembalikan niat kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, di antara faidah atau fadlul dzikr, keutamaannya adalah yazilul hammi wal ghammi 'anil qalbi. Ibu-ibu, zikir itu baik dengan lisan ataupun dengan hati. Ada 3 kata Imam Ibnul Qayyim, dengan lisan, dengan hati, dan dengan lisan dan hati. Dan level yang ketiga ini yang paling tinggi. Maka orang yang berzikir kepada Allah, akan Allah hilangkan rasa ham, rasa cemas, rasa qalaq. Qalaq itu bukan kolak pisang. Qalaq itu adalah rasa khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, al-gham, dari hati kita. Ya. Dan ini banyak dari kita, terutama kaum wanita, mengalami stres, mengalami depresi karena adanya sesuatu yang kita tidak tahu mungkin dari mana kecemasan itu datang. Ya. Jadi kita itu ibu-ibu sedih boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Cemas, khawatir boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Allah itu zat yang maha baik, yang tidak akan membiarkan hambanya senantiasa berada dalam kesedihan. Allah itu zat yang maha baik, yang tidak akan membiarkan hambanya selalu berada dalam kecemasan. Maka untuk merilis masalah-masalah itu dibutuhkan sebuah obat. Ya, apa obatnya? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, di antara fadlul dzikr atau di antara keutamaan dzikir, kata Imam Ibnul Qayyim, di antaranya adalah yajlibu lil qalbil farh was surur. Masya Allah, Allah akan datangkan kebahagiaan. Masya Allah, Allah akan datangkan as-sa'adah, kebahagiaan. Masya Allah. Dan bahagia ini adalah sesuatu yang banyak dicari oleh kita sebagai hambanya Allah. Ya, nggak punya duit, ya bahagia aja. Ya, alhamdulillah saya masih punya beras, gitu kan ya, untuk bisa dimakan. Alhamdulillah masih ada air untuk bisa diminum. Alhamdulillah anak-anakku sehat. Alhamdulillah suamiku sehat. Alhamdulillah ibuku sehat. Alhamdulillah saya berada dalam nikmat aman. Jadi ada tuh kebahagiaan. Bagi orang-orang yang berzikir, dia senantiasa merasakan kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya. Tapi bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, walaupun harta berlimpah tidak akan merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta, ibu-ibu. Kebahagiaan itu akan didapatkan apabila Allah zat yang maha memberikan kepada hambanya tersebut. Dan cara untuk mendapatkan kebahagiaan hidup adalah dengan berzikir. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Baik, kemudian selanjutnya, subhanallah, orang yang banyak berzikir akan Allah jadikan ini loh, kata Imam Ibnul Qayyim, bukan saya yang berkata. Kata beliau, yunawwirul wajh wal qalb. Nah, ini tips bagi ibu-ibu banget nih. Barang siapa yang pengen diglowingkan mukanya oleh Allah. Nah, ini kan yunawwir tuh diberikan cahaya mukanya oleh Allah. Siapa yang pengen glowing mukanya, ibu-ibu boleh angkat tangan. Loh, masa saya aja yang angkat tangan, yang lain? Kan berapa banyak para wanita zaman sekarang pergi ke tempat-tempat perawatan ya, untuk mendapatkan apa, Bu? Muka yang cerah gitu kan ya. Untuk mendapatkan muka yang kinclong, yang glowing. Nah, tapi ternyata ada orang dapat glowingnya muka tapi nggak glowing hatinya. Iya nggak ibu-ibu? Ya, pergi ke tempat-tempat perawatan, mukanya glowing, uangnya habis. Jadi hatinya cemas. Ya. Tapi ini dapat dua-duanya, mukanya glowing, hatinya juga bercahaya. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Ternyata tipsnya ada dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Subhanallah ibu-ibu, saya tuh pernah, kami, saya dan anak-anak, walillahil hamd,
pernah bertemu dengan seorang nenek-nenek di Masjidil Haram. Usianya sudah tidak lagi muda. Usianya sudah 85 tahun. Tetapi kami menyaksikan sendiri 85 tahun itu seperti muka seorang wanita yang usianya 50 tahun. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Dari mukanya terpancar cahaya yang kita tidak bisa menjelaskan. Ya, dari mukanya, dari wajahnya terpancar senyuman yang tulus untuk kita-kita yang bertemu dengan beliau. Ya, Masya Allah. Sampai kita nggak paham, ya Allah. Masya Allah, wajahnya beliau itu bercahaya. Kita yang melihat itu walaupun tidak ada make up yang ada dalam wajah beliau, Allahumma barik, Masya Allah. Tapi kami merasakannya itu. Ya, Masya Allah, mukanya itu bercahaya, berseri-seri. Dari mana pancaran cahaya itu? Allah datangkan dari banyaknya beliau bermuamalah dengan Al-Quran. Ya. Jadi ketika seseorang dimudahkan oleh Allah untuk memurojaah Al-Quran, untuk mengajarkan ilmu, untuk mengajarkan kebaikan, untuk mengingatkan manusia, untuk memperbanyak berzikir, maka Allah pancarkan sinar itu dalam wajahnya dan hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Dan hati yang bercahaya akan mudah diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan hati yang gelap. Hati yang gelap karena banyaknya maksiat, maka akan sangat sulit nasihat itu masuk ke dalam hatinya. Tapi hati yang bersih, hati yang kinclong, hati yang glowing, hati yang bercahaya, maka akan sangat mudah nasihat itu masuk ke dalam hatinya. Ibu-ibu pernah nggak ketemu sama seorang wanita yang dia itu dinasihati oleh kita, sedikit aja nasihatnya tiba-tiba nangis? Pernah? Pernah nggak ketemu? Ustazah, maafkan. Saya pernah. Jadi kata beliau, maaf ya Ustazah, saya akhirnya apa kata beliau, bawa bawang apa gimana gitu. Kata beliau, maaf ya Us, kalau saya tuh nangisan orangnya gitu. Saya bilang, jangan minta maaf, sudah itu Masya Allah, berarti Allah lembutkan hati antum gitu. Jadi sedikit ditowel gitu, saya mau minta nasihat gitu. Kadang saya pernah bertemu dengan jamaah begitu. Kemudian saya bilang, saya juga lagi butuh nasihat, sama nasihati saya lah. Ya enggak Us, yuk sama-sama. Ya, jenengan nasihatin saya nasihatin jenengan. Terus akhirnya sedikit saja ditowel dengan masalah akhirat, dengan kematian, beliau nangis, Masya Allah. Ya, itu artinya apa? Wanita ini lembut hatinya. Wanita ini memiliki hati yang bersinar, ya Masya Allah. Dan nasihat itu akan masuk. Ya, berbeda dengan wanita-wanita yang tidak memiliki hati yang bersinar, hati yang gelap, hati yang dipenuhi dengan dosa. Ya, semua nasihat dari A sampai Z kita keluarkan, ya maka ternyata dia tidak berubah. Ya, itu bedanya. Ya, jadi kalau kita pengen nasihat itu mudah masuk ke dalam diri kita, teman-teman, mari perbanyak berzikir kepada Allah. Jadi kita kan pengen punya hati yang begitu. Ya, jadi hatinya tuh lembut, mudah tersentuh, mudah menangis, itu Masya Allah. Dan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menangisi dosa-dosanya ketika berada di dunia, maka dia mendapatkan bonus, akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Jadi termasuk dari 7 golongan yang akan Allah berikan naungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah di akhirat, adalah orang-orang yang di dunia ini Allah takdirkan untuk bisa menangis. Ya, menangis bukan menangisi bestinya, bukan menangisi pasangannya, tapi menangisi dosa-dosanya. Baik. Kemudian di antara manfaat zikir yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim selain untuk memberikan ketenangan jiwa, subhanallah, kata beliau, orang yang memperbanyak mengingat Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan rizki dari arah yang tidak ia duga sebelumnya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, ternyata ya, di antara cara agar rizki kita itu diberikan oleh Allah dengan cara yang mudah, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, ibu-ibu lagi nyetir kendaraan, bisa nggak mengingat Allah? Bisa. Ya, sambil berzikir, sambil beristighfar, dan ada hubungannya yang erat dengan makna istighfar. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, kata Allah. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat. Kata para mufassir, hujan yang lebat itu artinya rizki yang terus menerus.
Ya. Dan Allah akan tambahkan anak. Allah akan tambahkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, sampai saya pernah ibu-ibu ceritakan Hasan Al-Basri ketika ditemui oleh orang, ya, dan bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Ya Hasan Al-Basri, wahai Syekh, saya punya masalah ini." Kata beliau, "Udah pulang, fastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Datang lagi, ya wahai Syekh, saya punya sawah, misalnya saya padi saya belum gimana caranya? Pulang, beristighfar." Ada lagi orang, tetap satu jawaban beliau, beristighfarlah kepada Allah. Maka ada salah satu muridnya bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, kenapa Anda selalu menjawab beristighfarlah kepada Allah?" Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya istighfar itu adalah zikir yang bisa menjadikan semua apa yang menjadi problem dari hambanya Allah, Allah akan selesaikan. Masya Allah. Jadi zikir yang paling afdal, kata para ulama, ada yang menyebutkan adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbanyak zikir ini terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya akhwat. Karena zikir ini ringan untuk kita lakukan. Jadi mulai besok, apa yang bisa dilakukan oleh kita, misalnya contoh nih, biasanya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan dalam zikir pagi petang, boleh 1, boleh 10, boleh 100, gitu ya. Jujur. Biasanya teman-teman pilih yang mana? 10 berapa? Ada yang 100? Kalau ada yang 100 saya kasih hadiah. Bawalah, ya Masya Allah, Allahumma barik. 100? Masya Allah, bukan bawalah sih yang mana yang ini? Oh iya, Masya Allah, Allahumma barik. Istiqomah, antum 100 tiap hari? Masya Allah, baik, Alhamdulillah, Allahumma barik. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima segenap amal ibadah antum. Nanti diambil hadiahnya ya. Baik, jadi mulai sekarang ayo bismillah. Besok ya Allah saya pengen baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya. Ustazah berat. Ya, tidak ada yang berat kalau sudah diringankan sama Allah. Ya, kita berjuang bersama-sama. Mungkin pertama-tama berat, yang biasanya 10 jadi 10 kali lipat ya Bu Fikih ya. Ya, maka dicoba dulu. Coba kira-kira berapa menit, berapa jam kita habiskan untuk membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Semoga Allah mudahkan. Ya, jadi proyek akhirat kita besok membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, dan itu juga nasihat yang diberikan oleh syekhah kami, Syekhah Ummu Abdurrahman hafizahullah taala, yang bertemu dengan saya di kota Mekah kemarin bulan, Masya Allah udah 1 tahun ini saya bertemu dengan beliau. Ketika saya meminta nasihat kepada beliau, saya senang bertemu dengan orang soleh, saya minta nasihat. Ya, wahai Syekhah, ansihli, ya Syekhah, tolong berikan nasihat untukku. Maka kata beliau, ya Ummu Yasir, saya biasa kalau di Yaman dulu mereka memanggil saya Ummu Yasir. Ya Ummu Yasir, aksiri lisaniki bidzikrillahi ta'ala. Kata beliau, perbanyak lisanmu untuk berzikir kepada Allah. Ya, kemudian saya tanya lagi, ayyul afdali minadz dzikr. Saya tanya, wahai Syekhah, mana zikir yang paling afdal menurutmu, mana? Kata beliau, perbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan teman-teman tahu, bisa jadi ya, orang yang memperbanyak zikir ini, kemudian Allah wafatkan dalam keadaan sedang membaca zikir ini, berarti dia mendapatkan sabdanya Rasulullah SAW, barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan membaca kalimat la ilaha illallah, maka Allah masukkan dakhalal jannah, Allah masukkan ke dalam syurganya. Dan kita tidak tahu kapan cekot kita dari dunia ini. Dan ini nasihat untuk diri saya, mari kita perbanyak untuk berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dan kita akan dapat merasakan manfaatnya. Baik. Kemudian teman-teman, di antara faedah zikir yang disebutkan oleh oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Masya Allah, kata beliau, zikir ini akan mendatangkan rasa cinta. Zikir ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kita pengen Allah cinta sama kita. Kita pengen Allah itu menjadikan kita sebagai wali-walinya. Wali-walinya Allah itu siapa sih teman-teman? Wali-walinya Allah itu siapa?
Orang-orang beriman. Walinya Allah itu orang-orang beriman. Ya. Maka kalau kita pengen jadi walinya Allah, jadilah orang-orang yang beriman yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah wali-walinya Allah. Masya Allah. Baik, kemudian diantara manfaat zikir, banyak sekali saya pilih yang paling ini ya. Masya Allah. Beliau katakan bahwa diantara zikir manfaatnya adalah bisa menjadikan timbangan kebaikan menjadi lebih berat. Ya. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberatkan timbangan kebaikan, di antara yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat adalah zikir. Nah, itu bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Masya Allah. Dan seseorang yang beruntung, kata Rasulullah, adalah seseorang yang dia mendapati timbangan kebaikannya dipenuhi dengan kalimat istighfar. Ya, Masya Allah. Dan istighfar ini bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat ibu-ibu, amal soleh kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi kita semuanya yang telah mendapati timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan kita, dan itu yang kita harapkan. Maka sebelum kita menyesal berada di negeri akhirat, ya, kita hari ini berada di sebuah negeri di mana kita menyiapkan bekal untuk hari akhir nanti, maka mari kita memperbanyak istighfar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini, zikir ini yang kelak bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Atau di riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan, apa kata beliau? Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Rasulullah? Dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan-lisan kita. Kalimatani khafifatani 'ala lisan. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, thaqilatani fil mizan. Tapi dua kalimat ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Masya Allah ya. Habibatani ila rahman. Dan dua kalimat ini kalau kita sering ucapkan, maka akan menjadikan Allah mencintai kita. Thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yaitu zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tulis lagi list kebaikan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perbanyak mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah ya, beruntung ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sebelum datang 10 hari Dzulhijjah Allah berikan ilmu ini. Ya, bisa jadi saya tidak memberikannya kalau tidak Allah gerakkan lisan saya untuk mengucapkan ini. Ya, tapi Allah zat yang maha baik yang memberikan petunjuk kepada diri saya dan teman-teman semuanya untuk diingatkan kembali betapa berharganya 1 menit kita, 1 detik kita ketika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir, memperbanyak lisan-lisan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa zikir yang kita sudah tulis, Ibu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus istighfar. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu di istiqomahkan, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mulai besok insyaallah. Ya. Baik. Kemudian di antara zikir fadilahnya adalah annahu munjatun min adabillah. Zikir ini bisa menjauhkan seseorang dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Zikir ini akan menjauhkan seorang hamba dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu tahu bahwa tidaklah Allah, ini ya, ada dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya, boleh ada yang mengingatkan? Jadi ada dalam Al-Quran itu di mana Allah memberitahukan kepada hambanya, boleh dicarikan Mbak Mia? Kata Allah begini, tidak akan Allah adab ya sebuah negeri manakala di negeri itu masih ada orang beristighfar kepada Allah. Surat apa itu? Jadi tadaburnya itu, kalau kita pengen negeri kita nggak diadab sama Allah, nggak dimurkai oleh Allah, maka beristighfarlah kepada Allah. Ketemu enggak? Surat apa Bu Fikih? Al-Anfal ayat 33.
Yuk dibuka ibu-ibu, Al-Anfal ayat 33. Silahkan. Al-Anfal ayat 33. Ayat ini menjadi ayat yang perlu kita tadabburi bersama. Ya, kalau kita pengen daerah kita, tempat tinggal kita tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Masyaallah. Jadi dalam surat Al-Anfal ayat 33 ini kata para ulama, Allah tidak akan mengadab ya ketika ada orang-orang yang beristighfar di dalamnya. Masya Allah. Dan ini bagian dari kunci keselamatan ibu-ibu. Ya, di antara kunci keselamatan adalah memperbanyak berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak terbiasa beristighfar, maka sulit lisannya untuk beristighfar. Ya, terkadang kita belum mampu untuk beristighfar 100 kali dalam sehari semalam. Ya, padahal untuk beristighfar sehari semalam 100 kali itu membutuhkan waktu yang tidak banyak. Hanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah yang dimampukan untuk bisa beristighfar lebih dari 100 kali. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah golongkan untuk kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keberapa teman-teman? Sekarang 10 atau 9? Baik, yang ke-10. Di antara manfaat berzikir atau fadilah berzikir, Masya Allah, an yu'amminal 'abda minal hasrati yaumal qiyamah. Orang-orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Allah akan berikan ketenangan, keamanan, kekuatan pada hari kiamat nanti. Tidak ada rasa takut yang berlebihan. Ingat ya ibu-ibu, kita dibangkitkan oleh Allah pada waktu di mahsyar nanti, itu semua manusia berada dalam ketakutan. Ya. Maka orang-orang yang banyak berzikir ini Allah akan berikan keamanan. Masya Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa ketakutan di dalamnya, tidak ada rasa kekhawatiran di dalamnya. Dan ini yang kita cari. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin kalau kita selamat nanti di akhirat. Dan mencari keselamatan di akhirat itu tidak bisa kita dapatkan kecuali keselamatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim yang ke-11 ya ibu-ibu ya. Baik. Orang-orang yang banyak berzikir akan Allah Azza wa Jalla berikan untuknya syurganya Allah, termasuk pepohonan yang ada di dalam syurganya. Jadi Allah akan berikan untuknya surga, juga Allah akan berikan pohon-pohon yang ada di surga. Masya Allah, pepohonan yang ada dalam surga. Jadi dari kata Imam Ibnul Qayyim, dari sini kita bisa mengetahui bahwa di dalam surga itu ada pohon. Dan di antara pohon yang ada di dalam surga itu pohon kurma. Ya, jadi ibu-ibu kalau sekarang lihat pohon kurma, lihat pohon kurma itu nanti ada di dalam surga. Tapi tentunya pohon kurma yang ada di dunia dan pohon kurma yang ada di surga itu tidak sama persis 100%. Gitu ya, namanya saja sama tapi rasanya berbeda, gitu kan? Lebih lezat mana? Buah kurma di surga atau buah kurma di dunia, ibu-ibu? Di surga. Apalagi yang ada di surga selain pohon-pohonan, ibu-ibu? Ayo, katanya kita pengen masuk surga. Kita harus kenal pohon, apalagi? Sungai, apalagi? Bidadari. Kenapa nggak bilang bidadari? Bidadari ada di surga ya, apalagi? Madu, apalagi madunya hidup atau madu mati? Air madu ya, apalagi? Gunung Uhud ada di surga. Gunung Uhud. Ibu-ibu, saya berdoa kepada Allah. Nah, termasuk ibu-ibu nanti doa list di 9 Dzulhijjah ini, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk bisa mendatangi kota Nabimu, gitu ya. Dan mudahkanlah hamba bisa melihat langsung Gunung Uhud. Nanti kalau pas panjenengan lihat Gunung Uhud, ingat pesan saya ya. Pandangi itu Gunung Uhud, ya. Kemudian kita berkata,
wahai Uhud, ya, boleh kita berkata, wahai Uhud, sebagaimana aku melihatmu sekarang, maka aku ingin melihatmu nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itu kalau kita doanya benar-benar tuh sampai bisa nangis loh. Jadi waktu itu kami diajak berkunjung ke salah satu sahabat kami di kota Madinah. Kan biasanya kalau city tour tuh siang hari ya ibu-ibu ya, orang Indonesia. Orang Indonesia tuh kalau city tour di Madinah ke Gunung Uhud tuh siang hari. Tetangga kita orang Malaysia itu kalau city tour tuh unik. Mereka city tournya ba'da Isya. Ya, ba'da Isya tuh baru mulai berangkat. Saya pernah tanya tuh ke orang Malaysia yang satu hotel tuh, kenapa kok kalian berangkatnya habis Isya? Kata mereka waktunya lebih panjang dan gak panas katanya. Iya juga ya, bener, ya kan? Jadi mereka ke Uhudnya itu malam. Ya. Kemudian kalau dipikir-pikir, nggak meninggalkan sholat di Masjid Nabawi. Ya. City tour tuh kan biasanya kadang kalau orang Indonesia jam 9 baru berangkat, jam 10 baru berangkat. Ya, datang-datang ada yang masih nyandak sholat di Masjid Nabawi, ada yang nggak dapet. Ya. Dan ibu-ibu ternyata beda ibu-ibu. Rasanya tuh beda, feel-nya tuh beda. Ketika kita melewati Gunung Uhud di siang hari dan di malam hari. Dan saya merasakannya. Jadi waktu itu kami menaiki mobil sahabat kami, ya, dan masya Allah, Allahumma barik, beliau berkata kepada keluarga kami, pernah nggak ke Uhud malam-malam katanya gitu. Belum pernah. Terus baiklah, saya antar kalian ke Uhud, ziarah ke makam ashabul Uhud, ya, berziarah kepada syuhada Uhud. Syuhada Uhud orang-orang yang meninggal di Uhud seperti Hamzah paman Rasulullah SAW. Maka ketika itu beliau berkata, apalagi kalau malam hari Gunung Uhud tuh disinari dengan lampu ibu-ibu sekarang itu. Jadi Gunung Uhud nanti kalau malam hari itu dari bawah tuh disinari lampu, ada lampu gitu. Jadi bagus banget. Pemandangannya tuh bagus. Maka ketika itu saya berkata, ketika tahu, beliau bilang lagi waktu itu mengingatkan kami, Gunung Uhud ini ya jamaah, katanya Gunung Uhud ini akan ada di dalam surga. Minta sama Allah, ya semoga nanti dipertemukan lagi sama Gunung Uhud di surga. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, itu bisa sampai meneteskan air mata loh. Maksudnya, ya Allah, Gunung Uhud ini benar-benar nanti akan Allah tampakkan di surga. Allah akan tampakkan. Rasulullah yang berkata. Kata Rasulullah, Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan nanti gunung yang akan ada di surganya Allah. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu bahwa Uhud itu kalau kita pelajari bersama ya, itu Gunung Uhud itu memberikan pelajaran yang sangat banyak bagi kaum muslimin di sepanjang zaman. Ya, dan ibu-ibu pelajarilah ya apa itu peperangan Uhud. Nanti kita dapat pelajaran yang banyak dari situ. Masya Allah. Baik, 13 ya ibu-ibu, 12. Ya kita akan ambil 13 saja. Insya Allah cukup. Kemudian kata Syekh, di antara manfaat berzikir, di antaranya adalah Masya Allah, fi ma'asyihi wa ma'adihi fi sababi syaqqa. Baik, dengan berzikir maka kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita akan dijauhkan dari berbagai penyakit hati dan berbagai penyakit badan. Ya. Ibu-ibu, kalau kita berdoa sama Allah di waktu pagi kan ada doa yang bunyinya begini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, gitu kan ya? Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, gitu kan ya? Berarti kan kita minta disehatkan jasad kita. Kita minta disehatkan mata atau penglihatan kita. Kita minta disehatkan pendengaran kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa siapa saja yang banyak berzikir maka Allah akan berikan kesehatan untuknya, baik kesehatan badannya maupun kesehatan hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Dan terakhir ibu-ibu, bahwa dengan berzikir kita akan diberikan al-mu'afat. Al-mu'afat itu keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-mu'afat itu keselamatan, dijauhkan dari bala, ya. Jadi dijauhkan dari bala itu dijauhkan dari musibah, ya. Kalau kita menaiki kendaraan, kita baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kita sedang berzikir kepada Allah. Nggih mboten ibu-ibu. Dan dengan kita membaca doa ini, dengan kita membaca zikir ini, maka zikir ini bisa menolak bala
bisa merubah takdirnya Allah atas izinnya Allah. Paham enggak maksudnya? Begini, kalau ada seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah, takdirnya keluar rumah kecelakaan. Kemudian Allah gerakkan lisannya untuk berzikir. Ya, berzikir. Mau naik kendaraan berzikir, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Keluar rumah baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu kan zikir. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla jauhkan dia dari kecelakaan itu. Ya, Allah palingkan dari kecelakaan. Ya. Kenapa? Karena dia berdoa meminta kepada Allah keselamatan. Jadi doa ini, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah salah satu wasilah agar kita dijauhkan dari bala. Ya. Dan subhanallah teman-teman, ketika kita membaca zikir bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul 'alim, maka itu pun akan menjadi wasilah untuk kita dijauhkan dari mara bahaya. Ya. Jadi penolak bala itu banyak ibu-ibu. Tapi carilah penolak bala yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan mencari sesuatu yang tidak dianjurkan. Contoh, di sebagian tempat, gimana Mbak Mia? Pasang jimat? Baik. Jimatnya dalam bentuk apa Mbak Mia? Di sebagian tempat ada yang pakai gelang, kata Mbak Mia. Gelang, kalung, dengan dasar jadi penolak bala gitu ya. Biar dijauhkan dari bala gitu ya. Padahal itu sudah keluar dari syariat. Atau di sebuah tempat saya tahu persis, itu ada kebiasaan masyarakat situ, kalau pas beli barang tertentu, entah itu motor, entah itu mobil, itu bahasanya saweran. Ya, saweran, tahu saweran? Uang koin-koin itu dipanggil tetangga-tetangganya disawer-sawerin. Ya, terus yang nyawer tuh bilang ini tolak bala gitu ya. Pernah lihat budaya itu? Ada? Ya, di Jawa Barat. Ya, dan itu ada. Ya, jadi terkadang, subhanallah, kita itu banyak melakukan sebuah hal untuk menolak bala dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Padahal yang disyariatkan juga banyak, gitu loh. Coba kita baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita datang ke sebuah tempat di mana di situ nggak ada penghuninya, nggak perlu kita membawakan sesuatu untuk yang menghuni dari saudara kita yang lain dan kita mengatakan derek langkung bah, gitu ya. Kan nggak perlu juga. Cukup kita berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan doa apa ibu-ibu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan kita berdoa ya akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, dia telah mendolimi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka amalannya habis. Yahbak, jatuh. Jatuh itu maksudnya terhapus. Kan eman. Ya sudah berapa tahun kita berhijrah, waliyadzubillah, kemudian menyekutukan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya banyak-banyak berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ini doa ini bagus banget. Doa dijauhkan dari kesyirikan. Cari di Mbah Google. Ya. Dan nanti berdoa di tanggal 9 Dzulhijjah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu teman-teman baca ya, insyaallah. Ada sudah ketemu enggak? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan di sini ibu-ibu coba kita lihat. Ada qaid di sini yang alhamdulillah Allah berikan sekarang. Qaid itu ada ikatan di mana Rasulullah mengatakan di sini adzakirunallaha katsira. Orang yang memperbanyak mengingat Allah. Artinya kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak berzikir, bukan hanya berzikir saja, tapi diperbanyak ya kuantitasnya. Dan agar zikir kita semakin berkualitas, maka saran saya sebelum kita berzikir kita pahami dulu maknanya.
Ya, apa sih isi dari zikir kita Allahumma afini fi badani? Itu artinya apa? Apa arti dari zikir Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Itu baca. Bahkan ya ibu-ibu, subhanallah, kalau kita merenungi zikir kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita merenungi zikir itu, maka tidak ada habis-habisnya kita bersyukur kepada Allah, Zat yang maha baik, yang telah menjadikan kita tunduk dan ridho bahwa Allah adalah Rabbnya kita, bahwa Islam adalah agamanya kita, bahwa Nabi kita Muhammad adalah nabinya kita. Dan barang siapa yang ridho dengan hal tersebut, ibu-ibu ingat ya, ada tuh kan keutamaannya. Lebih-lebih ibu-ibu baca deh zikir itu, apa sih manfaatnya, keutamanya apa? Baca raditu billahi robba itu apa keutamanya? Nanti di situ kita akan menemukan barang siapa yang dia berzikir raditu billahi robba dari hatinya terdalam dengan paham maknanya, maka Allah Azza wa Jalla tidaklah menjadikan ketika dia diwafatkan pada hari itu kecuali Allah masukkan ke dalam syurga. Saya ada aplikasi ibu-ibu yang sudah punya, coba dilihat nanti di situ ada tuh. Itu menurut saya bagus. Kenapa? Karena nanti dijelaskan tuh faidah dari zikir itu apa, hadisnya apa, manfaatnya apa. Dan aplikasi ini ibu-ibu, ya aplikasi ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Saya cek di doa mau tidur itu sudah bismikallahumma amutu wa ahya. Masya Allah. Nggak usah disebut, ditulis saja. Ya. Oke. Nanti dibaca-baca lagi ibu-ibu sudah ada ya, insya Allah ya. Dan nanti dilihat itu di scroll sampai ke bawah, nanti di situ ada penjelasannya, hadisnya riwayat siapa, terus misalnya manfaat atau faidahnya apa gitu. Itu bagus sekali. Ya. Semoga itu menjadi jariah bagi yang membuat, bukan tim MH yang buat. Ya doakan semoga suatu hari kelak tim MH bisa buat seperti itu. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah cukup ibu-ibu untuk materi kita hari ini. Yang jelas kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita usia untuk bisa melewati 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan semoga kita bisa bersama-sama melewati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwa-jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam syurganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.